Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua pecinta matematika. Ya, baik teman-teman, jumpa lagi bersama saya Catur Maywati. Kali ini kita akan membahas tentang apa sih? Oke teman-teman, jadi pada kali ini kita akan membahas tentang matematika dasar 1. Kenapa matematika dasar 1? Karena pada video selanjutnya akan ada matematika dasar 2, 3, dan seterusnya. Jadi pastikan dulu teman-teman semua sudah subscribe channel saya dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang akan saya upload nih selanjutnya. Baik teman-teman, pada video kali ini ada contoh soal dan penyelesaiannya tentang matematika dasar. Silahkan menonton video ini sampai akhir ya teman-teman. Semoga paham dengan penjelasan yang sudah saya jelaskan di video ini, dan semoga video ini bermanfaat teman-teman. Selamat menyaksikan, selamat memahami. Oke, baik teman-teman, untuk soal yang pertama. Untuk mengerjakan satu unit rumah dibutuhkan waktu 36 hari dengan 12 tenaga kerja. Berapa waktu akan dihabiskan bila menggunakan 24 orang tenaga kerja? Nah, oke teman-teman, di sini teman-teman nggak perlu nih banyak mikir ya, banyak ini gimana sih? Ini soal cerita yang gimana sih kayak gitu, karena ini cuma butuh pemahaman teman-teman. 36 hari itu 12 tenaga kerja. Nah, 24 orang tenaga kerja itu berapa hari? Nah, kita tahu di sini 12 ke 24 itu kan dikalikan 2. Nah, makanya berarti 36 itu dibagi 2. Nah, jadinya 18 hari. Nah, jadi dengan 24 orang tenaga kerja itu 18 hari ya, membutuhkan waktu 18 hari. Nah, untuk cara mengerjakannya, prosedur yang sesuai yang biasa digunakan dalam matematika itu seperti ini, teman-teman. 36 hari sama dengan 12 tenaga kerja. Nah, 24 tenaga kerja itu berapa hari? Nah, kita misalkan di sini dengan X ya, maka 36 dikali 12 sama dengan 24 dikalikan X. Nah, teman-teman di sini juga tidak perlu menghitung ya, tidak perlu menghitung 36 dikalikan 12. Karena ini akan sangat-sangat membuang waktu teman-teman, banyak banget waktu ya. Jadi teman-teman cukup membagi ini ya, 12 dan 24 dengan sama-sama dibagi 12. Jadinya 24 dibagi 12 itu 2. Nah, jadi di sini tinggal X-nya itu 36 dibagi 2 sama dengan 18. Jadi begitu teman-teman. Jawabannya adalah 18 hari. Oke, lanjut teman-teman. Soal yang kedua. Sebuah pesawat terbang berangkat dari kota Kupang menuju kota Jakarta pukul 7 pagi dan perjalanan ke Jakarta selama 4 jam. Transit di Denpasar selama 30 menit. Pada pukul berapa pesawat tersebut tiba di Jakarta? Ya, baik teman-teman, ini juga tidak perlu terlalu berpikir ya, karena ini cukup pemahaman ya. Jadi di sini ada jam 7 pagi, kemudian selama 4 jam dan transit selama 30 menit. Nah, ini tinggal ditambah-tambah teman-teman. Jam 7 ditambah 4 jam. Dari jam 7 tambah 4 jam itu jam 11 ya. Kemudian ditambah 30 menit, berarti 11 lebih 30 menit ya. Jawabannya adalah D ya. Jadi menurut yang biasa prosedur matematikanya itu seperti ini teman-teman. Ya, jadi cuma ditambah-tambah teman-teman. Lama perjalanan itu 4 jam, transit Denpasar 30 menit. Nah, tiba di Jakarta itu jam 7. Kemudian ditambah 4 jam, ditambah 30 menit. Itu jadinya 11.30. Oke, baik teman-teman, lanjut ke soal nomor 3 ya. Nomor 3 ini ada soal perbandingan uang Gunawan dan uang Caca adalah 3:2. Jika uang Gunawan dan Caca berjumlah 150.000, berapa masing-masing uang Gunawan dan Caca? Nah, jadi gimana nih teman-teman? Baik, di sini sebenarnya bisa main dengan opsi di sini ya. 8 sama 6 itu nggak mungkin 3:2 kan, nggak mungkin. 8 sama 7 itu juga nggak mungkin, kemudian 100 sama 50 itu juga nggak mungkin, terus 10 sama 40 itu juga nggak mungkin teman-teman. Nah, yang memungkinkan itu cuma ini, 90 sama 60. Kenapa? Karena sama-sama nih dibagi dengan 30.000 ya, jadinya 3:2. Nah, ini cara
menalarnya seperti itu teman-teman, jadi jawabannya B. Dan prosedur aslinya itu seperti ini. Oke, jadi ini uang Gunawan itu kan 3 ya, perbandingannya 3. Nah, kemudian 3/5, 5 ini dari mana? 5 ini dari penjumlahan 3 ditambah 2, perbandingan itu dijumlah ya, perbandingan ini dijumlah, jadinya 5, jadinya 3/5 dikalikan 150.000, ya jadinya 90.000 ya, 90.000. Kemudian kalau pilihan ganda seperti ini, kalau sudah ketemu salah satu dan di pilihan ganda itu hanya satu, langsung saja teman-teman, tidak perlu membuang banyak waktu, langsung saja pilih ini karena sudah pasti ini yang benar. Tapi kalau teman-teman kurang yakin, teman-teman bisa lanjut ke step selanjutnya ya. Di sini ada uang Caca itu 2 ya, 2/5 dikalikan 150.000 itu sama dengan 60.000 ya. Jadi betul teman-teman, jawabannya adalah B. Oke, lanjut untuk soal nomor 4. Hanif mempunyai uang 4.500.000 dan ia berniat membeli kipas angin seharga 2.500.000 sebelum diskon. Nah, harga diskon kipas angin tersebut 20%. Selain itu, Hanif juga membelanjakan uangnya untuk keperluan lain sebesar 1.500.000. Berapa sisa uang Hanif saat ini? Nah, teman-teman, jadi apa sih yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Kita itu harus menghitung ini dulu nih. 2.500.000 itu sebelum diskon. Nah, diskonnya itu 20%. Nah, jadi harga kipas anginnya itu jadi berapa? Nah, cara-caranya itu seperti ini, teman-teman. 2.500.000 dikalikan 20% itu sama dengan 500.000. Nah, jadi harga kipas angin itu 2.500.000 ya sebelum diskon, dikurangi diskonnya itu 500.000. Jadinya harganya itu 2 juta. Nah, lanjut. Nah, selanjutnya jumlah belanja Hanif ya, itu dijumlahkan dulu. 2 juta ditambah 1.500.000 itu 3.500.000. Nah, kemudian sisa uang Hanif itu 4.500.000 dikurangi 3.500.000 adalah 1 juta. Nah, jadi jawabannya A, teman-teman. Oke, lanjut soal nomor 5. Sinta memiliki boneka seharga Rp50.000. Kemudian boneka dijual lagi dengan harga Rp80.000. Berapa persen keuntungan Sinta? Nah, lengkap penyelesaiannya. Keuntungan itu sama dengan harga jual dikurangi harga beli per harga beli kali 100%. Nah, harga jualnya itu 80.000 dikurangi harga belinya itu 50.000 per harga beli itu 50.000 kalikan 100%. Jadinya 30.000 per 50.000 kali 100%. Jadinya 60% gitu, teman-teman. Nah, cara ngitung ini cepet gimana? Cara ngitungnya itu tinggal nih. Ini sama-sama 0 ya, hapus semua nolnya. Kemudian ini 3 kali 100 itu 300, 300 dibagi 5 itu 60, teman-teman. Begitu. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Jarak antara kota X ke Y 360 km. Jika ditempuh dengan sepeda motor berkecepatan 90 km per jam, maka lama perjalanan itu berapa? Nah, lengkap penyelesaiannya itu ingat, rumusnya ada waktu itu sama dengan jarak dibagi kecepatan ya. Jadi jaraknya itu 360 dibagi kecepatannya itu 90 sama dengan 4 jam. Nah, kita tahu bahwa di pilihan ganda itu tidak ada satuan jam ya, adanya satuan menit. Maka kita ubah dari jam ini ke menit ya teman-teman. Baik, jadinya 4 jam dikalikan 60 menit ya, karena 1 jam itu 60 menit, jadi sama dengan 240 menit. Jadi jawabannya adalah E. Oke, baik teman-teman, untuk soal nomor 7. Pak RT mendapat sumbangan 8 karung beras. Tiap karung beratnya 50 kg, beras dibagikan kepada 20 orang warga. Tiap warga memperoleh beras banyak. Nah, jadi teman-teman, di sini tuh teman-teman cukup menghitung ini ya. Fokus ke angka-angkanya, teman-teman. 8 dikalikan 50 ya, teman-teman. 8 dikalikan 50 itu sama dengan 400. 400 kemudian dibagi 20 itu jadinya
20 kg. Nah, jawabannya itu D. Nah, secara prosedur itu seperti ini teman-teman. Jadi total beras itu dihitung dulu, banyak karung dikali berat tiap karung. Banyak karungnya itu 8, berat tiap karungnya itu 50 kg, jadi sama dengan 400 kg. Nah, kemudian beras yang diterima warga itu sama dengan total beras dibagi jumlah warga. Jadinya 400 dibagi 20 adalah 20 kg ya. Jadi betul jawabannya teman-teman. Jawabannya adalah D, 20 kg. Oke, lanjut soal nomor 8. Afifah menabung di bank Rp150.000. Bunga 1 tahunnya adalah 12,5%. Maka jumlah tabungan Afifah setelah 1 tahun adalah, nah ini pecahan-pecahannya teman-teman, jadi angkanya itu nggak bulat teman-teman. Ini perlu ketelitian seperti itu ya. Jadi bunga 1 tahun itu 12,5/100 ya, persen sih, kali 150.000 ya, jadinya 18.750. Nah, ini tinggal dijumlahkan. Jadi 150.000 ditambah 18.750. Ya baik teman-teman, di sini perlu ketelitian ya. Jangan sampai kita sudah menghitung sampai ini ternyata kita menjumlahkannya itu salah. Nah, jadi setelah dijumlahkan itu hasilnya adalah Rp168.750. Jadi jawabannya adalah C. Oke, lanjut ke soal nomor 9. Ibu mempunyai uang sebesar Rp30.000. Uang itu dibelikan lauk pauk seharga Rp12.000 dan sayuran itu Rp5.000 dan minyak goreng itu Rp4.000. Sisa uang ibu adalah, nah ini tinggal dikurang-kurang teman-teman, dikurangi ya. Nah, biar ngurangnya itu lebih mudah, maka yang pengeluaran ini dijumlah dulu. Jadi 12.000 ditambah 5.000 itu 17.000, 17.000 ditambah 4.000 itu 21.000. Nah, 30.000 dikurangi 21.000 itu 9.000. Jadi jawabannya adalah C. Nah, secara prosedur itu begini teman-teman. Ya, 30.000 dikurangi, ini dijumlahkan dulu, 12.000 tambah 5.000 tambah 4.000, jadinya 21.000. Nah, ini tinggal dikurangi nih, 30.000 dikurangi 21.000 adalah 9.000. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, lanjut ke soal nomor 10 ya. Jika sebuah foto berukuran 12 cm dan 15 cm diletakkan di sebuah karton, pada bagian atas kiri dan kanan foto masih tersisa karton selebar 2 cm. Jika foto dan karton sebangun, maka luas karton adalah, nah langkah penyelesaiannya itu seperti ini teman-teman. Kita tulis dulu nih apa yang diketahui ya. Di sini diketahui lebar foto LF nih itu sama dengan 12 cm ya. Kemudian lebar karton atau disingkat dengan LK itu 12 cm ya, 12 cm. Kemudian ditambah 2 sama 16 cm. Nah, kenapa ini ditambah 2 ditambah 2? Karena di sini ada keterangan pada bagian atas kiri dan kanan foto masih tersisa karton selebar 2 cm gitu teman-teman. Kemudian diketahui juga panjang foto atau singkatannya itu PF itu 15 cm. 15 cm. Nah, panjang karton atau PK itu yang ditanyakan nih berapa, kayak gitu kan. Oke, jadi cara mengerjakannya itu seperti ini. Kita buat perbandingan nih, LF banding LK sama dengan PF banding PK. Ya, tinggal kita masuk-masukin nih angka-angka yang sudah diketahui. Jadinya 12 banding 16 sama dengan 15 banding X. Nah, kita kalikan silang ya. 12X sama dengan 16 kali 15. Nah, dari angka ini teman-teman nggak perlu nih ngitung 16 kali 15 karena ini bakal nguras banyak waktu teman-teman. Ya, jadi teman-teman fokus ke angka-angkanya nih, bisa dicoret-coret nih. 16 sama 12 ini sama-sama dibagi 4 ya. Yang 16 dibagi 4 itu 4, yang 12 dibagi 4 itu 3. Kemudian 3 sama 15 itu sama-sama bisa dibagi 3 juga. 3 dibagi 3 itu 1 ya. Jadi di sini tinggal X. Kemudian 15 dibagi 3 itu 5. Nah, jadi di sini tinggal 4 kali 5 ya. X sama dengan 20 begitu teman-teman. Jadi jawabannya adalah A. Baik teman-teman, sampai juga di akhir video ini, karena di video kali ini
ada 10 soal yang sudah dibahas semua, alhamdulillah. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Soal-soal ini merupakan soal yang sering ataupun pernah muncul nih di tes-tes ataupun ujian-ujian yang berkaitan dengan matematika dasar. Nah, untuk menambah semangat saya dalam membuat konten tentang matematika, silahkan bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe ya buat penyemangat saya nih. Dan jangan lupa juga like-nya ya untuk video ini. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih dan selamat belajar. Semoga dimudahkan dalam memahami materi dan juga dalam mengerjakan soal-soal. Tetap jaga kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.